Berikutnya bab yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'a asyara fi fadilatis shadaqati. Ini bab yang ke-17 menerangkan tentang keutamaan sedekah atau sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadba'u mitatas su'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah itu adalah menghindarkan dari mati yang jelek. Jadi barang siapa yang bersedekah itu, maka kata Nabi akan menjaga dari kematian yang buruk, yang jelek. Seperti apa contohnya? Seperti ditabrak mobil, mati, itu jelek. Dimakan binatang buas, itu mati jelek. Terus Ustadz, yang matinya, yang meninggalnya yang bagus kayak gimana? Toh mati-mati juga. Yang ditabrak mati, udah selesai umurnya, mati juga. Itu beda. Nah, mitatas su'i di sini dalam keadaan mati jelek. Kalau mati yang bagus, normal-normal saja. Biasa, sakit udah sakit, berobat. Nunggu proses, ada yang seminggu, ada yang 2 hari, ada yang setahun, ada yang sekian, itu yang normal ya. Tapi kalau yang dimakan binatang buas, ditabrak, ketimpa reruntuhan segala macam, itu meninggalnya jelek. Apalagi kalau dimakan binatang buas, jasadnya nggak ada, habis dimakan, gimana menguburinnya, mandiinnya, ya kan? Tapi kalau normal-normal saja, seperti halnya sakit biasa, masih utuh posisi jasadnya, kan bisa dipandikan, bisa disolatkan, gitu kan, dibungkus di kain kafan, disolatkan, kemudian dikubur, normal. Jadi ada jasadnya, ya. Setelah ditinggalkan oleh ruh keluar dari jasad, maka jasadnya utuh. Nah, maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu mencegah dari kematian yang jelek. Satu. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nari. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang sembunyi-sembunyi itu menjauhkan dari murkanya Allah. Wa shadaqatul alaniyati, dan sedekah yang secara terang-terangan, junnatun minan nari, itu menjadi tameng api neraka. Artinya yang pertama itu ketika bersedekah, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, itu sirri ya. Artinya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ menjaga kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Nah, sedekah ke masjid banyak kotak. Ada yatim piatu, ya banyak. Tahu-tahu kita datang ke masjid tanpa orang tahu dan tanpa ada yang melihat,
juga tidak mau dilihat yang sirri nih, tahu-tahu dimasukin aja. Gitu. Mau besar mau kecil tidak ada yang tahu, itu sirri. Maka di sini akan menjaga, akan dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaniyah, sedekah yang secara terang-terangan. Boleh Ustadz, boleh. Cuman dengan syarat jangan pengen dipuji. Jadi tujuannya sedekah secara terang-terangan itu biar yang lain melihat kita. Jadi kita ngasih contoh namanya. Tapi kita tidak ada punya niatan pengen dipuji, tidak. Ya. Kita lillahi ta'ala, cuman tujuannya kepada sesama muslim yang lain biar juga ikut bersedekah. Boleh. Apa kalau secara terang-terangan sedekahnya itu bisa menjadi tameng api neraka? Yang terang-terangan. Artinya yang sirri itu bagus, yang terang-terangan pun bagus. Yang enggak bagus itu yang tidak sedekah. Ya. Iya. Kemarin kita ngebahas masalah zakat. Zakat udah jelas orang yang sudah saatnya nisab yang zakat. Kalau ini mah masalah sodako. Sodako itu tidak ditentukan dari jumlah yang kita punya. Itu. Punya sedikit, pengen bersedekah, misal ke masjid masukin 2.000 ke kotak amal, bisa Ustadz? Bisa. Itu sodako. Ya, bisa. Pagi-pagi ngasih keberkahan setelah sholat subuh, ya itu juga bagus. Ngasih sarapan sama jemaah yang sholat di masjid, siapapun itu jemaahnya, kasih. Itu masuk sedekah. Beres sholat subuh, bapak, para jemaah yang hadir setelah sholat subuh dan selesai berzikir dan lain-lain, dipersilakan sarapan pagi gratis. Itu tidak ada apa? Tidak ada pengen dipuji. Udah keluarin aja. Selesai sudah. Itu kembali ke niatnya kita. Kalau yang secara terang-terangan. Jadi boleh kata Nabi. Cuman di sini perbedaannya kalau yang sirri itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena itu menjaga dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdol, lebih bagus, sudah mengasihnya gede pun rahasia tanpa ada yang orang tahu. Itu. Ngasih ke masjid sekian puluh juta, sekian ratus juta. Terus kata panitia, pengurus masjid, gimana Pak? Diumumin jangan di masjid, nggak usah, udah. Adapun selanjutnya ke sana urusan mereka, mau bener mau nggak bener itu bukan urusannya dia lagi. Setelah ngeluarin sedekahnya ke masjid, berapapun jumlahnya, udah selesai. Itu urusannya kepengurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Jemaah mah ya aman tuh. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu menutup 70 pintu dari kejelekan. Jadi orang yang bersedekah itu Allah akan tutup 70 pintu orang tersebut dari kejelekan. Artinya 70 aib yang kejelekan yang ada di diri kita, orang yang nggak tahu ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70. Maka di sini dikatakan 70 baban, 70 pintu kejelekan. Jadi Allah tidak buka. Kenapa orang tahu kejelekan kita? Karena Allah membuka aib kita melalui manusia yang lain. Tapi ketika di sedekah ini Allah akan tutup sebanyak 70 pintu kejelekan.
Tuh yang sedekah Allah jaga. Apalagi sedekahnya bukan sekali dua kali. Ya. Terus ketika kita punya sedikit kasih. Ya, sedekah tidak harus nunggu nisab. Punya uang 100.000, saya pengen ngeluarin misalkan 10.000. Boleh. Ya. Nggak usah harus nunggu 100 juta, nggak usah. Itu mah udah lain cerita. Ya. Kalau ke situ mah larinya udah ke zakat yang wajib, zakat yang nisab. Kalau ini mah sedekah, bebas jumlahnya mau berapa. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikin tamin walau bisyikin tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sedekah walaupun sepotong kurma, walau bisyikin tamrotin, walaupun dengan sepotong kurma. Ya. Takutlah kepada nerakanya Allah walaupun kita bersedekah dengan sepotong kurma. Artinya kita pengen punya, saking pengen punya pahalanya, kita nggak punya, punyanya cuma sedikit, dikasih sama yang mau. Itu termasuk luar biasa, ya. Karena di sini dijelaskan kita takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala walaupun kita mengeluarkan sedekahnya dengan sepotong kurma. Ya. Artinya kalau kita mampu nih, ada nih misalkan punya uang 100.000, pengen ngeluarin 10.000 tuh berat 10.000 tuh berat, apalagi yang 50.000, apalagi yang merah yang 100.000. Pas begitu sholat Jumat di masjid ada kotak lewat, dia pakai celana, mau dikeluarin semua, malu. Akhirnya dia masukin tangannya ya ke sakunya kan kegencet, dianya duduk mencet. Si uang itu ngumpul, ada 100.000, ada 50.000, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Maksud dia pengen ngeluarin yang paling kecil, berarti yang 2.000. Pas dia ambil, bener itu tangannya yang 2.000 itu keambil, cuman yang lainnya itu ketarik. Pas dia ngeluarin uang yang 2.000, ketarik. Di situ ada uang merah yang jatuh, yang pas ketariknya sama tangan dia. Yang 2.000 dia masukin ke kotak amal. Tahu-tahu jemaah yang dari belakang langsung ditoel tuh, Bapak ini. Dikiranya jemaah yang belakang minta dimasukin uang 100.000. Dia masukin ke kotak amal 100.000. Tahu-tahu yang belakang ngomong, Bapak itu bukan uang saya, itu uang Bapak jatuh katanya. Itu ikhlas itu kepaksa karena sudah masuk kotak, kepaksa. Dilihatin sama dia, kemana tuh kotak larinya? Oh, kalau nggak digembok aja, nggak dikunci, biasa kebuka begini, bisa diambil lagi itu. Karena saking beratnya ngeluarin yang 100.000 atau yang gede. Makanya di sini nggak apa-apa ngeluarin kecil juga, walaupun dengan sepotong kurma. Ya. Terus bagaimana Ustadz? Jangankan banyak, sedikit pun saya nggak ada. Sepotong kurma pun saya nggak punya. Tapi saya pengen punya pahalanya sedekah, harus bagaimana saya? Kata Nabi SAW, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Ketika kita tidak mampu bersedekah dengan yang paling sedikit pun, diantaranya sepotong kurma, kita tidak mampu. Caranya
berbicaralah dengan orang lain dengan kata-kata yang baik. Itu pun sedekah, Pak. Saking enggak adanya yang mau dikeluarin sedekah. Di sini fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibati, maka bersedekahlah engkau dengan ucapanmu, dengan ucapan yang baik-baik. Ya, yang baik-baik. Itu termasuk sedekah yang paling sedikit. Ya. Artinya begini, oh kalau begitu, kalau kita berbicara yang baik-baik udah termasuk sedekah, berarti kita nggak usah ngeluarin sedekah juga harta kita. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika emang sama sekali tidak mampu, pengen punya pahala sedekah, ya itulah jalan terakhirnya. Ya, itu. Atau kalau ngambil ke situ mah tuh keenakan. Uangnya banyak, ya dia ngambilnya ke situ yang tadi, bawa dengan senyuman, dengan kalimat yang bagus, kata-kata atau ucapan yang bagus, itu sedekah. Nggak usah ngeluarin duit, senyum aja sama orang lewat, Pak, senyumin sama dia. Asal jangan nggak ada orang. Kalau nggak ada orang dia senyum sendiri, berarti tandanya gila. Dia senyum aja sendiri, orang nggak ada. Tahu-tahu di situ ada kaleng kongguan di depannya, disenyumin sama dia. Orang kan yang ngelihat sama dia nggak ngelihat orang, dikiranya kan orang gila. Padahal dia nggak gila, dia baca di kaleng kongguan itu kan ada tulisannya ya kan? Kaleng kongguan biskuit Roma, ya kan? Dia ketawa. Kenapa ketawa? Karena biasanya di hari-hari Lebaran dia suka ketipu dengan kongguan itu tuh, biskuit Roma. Ya, dia silaturahmi ke tetangganya, diserahin, "Ayo silakan Pak, silakan Mas." Pas dibuka bukan biskuit, rengginang. Ya, wajib. Dia ketawa. Jadi artinya dia ngerasa, waduh ini ketipu nih, luarnya biskuit, dalamnya bukan biskuit. Jadi ketawa sendiri, dikira gila, padahal bukan. Ya, makanya nggak boleh kalau ketawa-ketawa sendiri, nggak boleh. Ya. Nah itu yang terakhir, ketika kita tidak mampu dengan sedikit pun, maka berbuat baiklah dengan ucapan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tajidu min i'ta'il qalili fa innal hirmani aqallu minhu. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu malu mengeluarkan sedekah dengan yang sedikit, ya. Fa innal hirmana, dan di mana-mana kamu dan di mana-mana yang paling sedikit itu lebih sedikit, tidak sama sekali ngasih. Lebih bagus kita ngasih yang paling sedikit, yang tadi sebutin sepotong kurma misal, itu yang paling sedikit, ya, daripada enggak sama sekali. Ya, masih lebih bagus yang sedikit 2.000 setiap hari dimasukin ke kotak amal, daripada enggak sama sekali. Gitu maksudnya. Ya, kita berangkat ke masjid nih, setiap sholat kita ke masjid itu 5 waktu, itu sudah disediain minimal 2.000, ya, 2.000. Begitu mau masukin ke kotak amal tuh, setiap hari. Berarti kalau 5 waktu dikali 2.000, 10.000 dikali 1 bulan, udah berapa duit? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti sedekah yang sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Yang sedekah sedikit, lama-lama jadi bukit. Yang maksiat pun sedikit, lama-lama menjadi
karena sedikit-sedikit dikumpulin, ya. Masih mending kalau sedikit-sedikit mah daripada enggak sama sekali gitu. Kamu ngapain katanya sholat? Bahwa keterangan itu kalau kamu sholat tidak khusyuk maka tidak akan diterima sholatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dengan secara simpel. Apa jawabannya? Biarinlah, saya sholat bukan yang nggak mau khusyuk, pengen saya khusyuk, cuman khusyuk itu susah. Saya daripada nggak sholat, udah biarinlah, urusan khusyuk dan nggak khusyuk urusan saya dan Allah. Yang penting saya ngelaksanain perintah Allah, sholat. Gitu. Kan suka ada yang ngomong begitu, sholat itu kalau nggak khusyuk nggak diterima oleh Allah karena kamu menduakan Allah. Ya kan semata-mata menduakan Allah. Kita begitu takbir usolli fardal maghribi, ya kan? Salah satu katim Allah kepada Allah. Tahu-tahu pas begitu, pikiran kita melayang-layang. Aduh, tadi jemuran belum diangkutin lagi, belum diambilin, mana ini gelap cuacanya. Siratal ladzina an'amta. Aduh, istri tahu nggak ya? Itu di situ ada dua. Di dalam pemikiran itu larinya ke cucian atau ke yang lain. Tapi secara zahirnya mulutnya lagi baca Al-Fatihah. Yaitu kehusuan namanya. Karena itu larinya kepada rukun qalbi. Kalau yang diucapkan oleh kita itu rukun qauli. Kalau digerakkan oleh kita itu rukun fi'li. Nah, yang penting rapi syariatnya secara fi'li, gerakannya rapi. Ya. Kemudian cara ngucapinnya juga rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya qauli dengan ucapan. Adapun qalbi, hati, itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu. Mudah-mudahan walaupun enggak khusyuk juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk sekelas lari ke khusyuk itu enggak mudah, enggak gampang. Ya, udah laksanain aja. Nah, sedekah enggak harus nunggu banyak dulu. Punya sedikit keluarin, ya. Punya sedikit keluarin daripada enggak sama sekali gitu. Maka di sini yang paling jelek, yang paling hina, fainal hirmani aqallu minhu. Sebaliknya daripada enggak ngeluarin sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan nahartuhul malaikatu yaumal qiyamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mencaci, menghardik, membentak sa'ilan kepada seorang pengemis, kepada seorang yang meminta-minta, nahartuhul malaikatu yaumal qiyamati, maka akan dibentak pula lah oleh malaikat nanti di hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Udah mah enggak ngasih terus diomelin. Ada pengemis datang nih, compang-camping, kita nggak ngasih, ngomelin. Ngasih juga ngomelin jelek, apalagi ngomelin nggak ngasih, ya. Maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat kepada orang yang membentaknya. Misalkan, Assalamualaikum Pak, saya belum makan 3 hari. Dia jawab, enak aja lo, lu masih muda, sono cari kerjaan lo, masih bisa kerja, ngapain lu minta-minta begini, tapi ngasih kagak, nggak boleh. Maka kan dibalas oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh, kalau enggak aja. Assalamualaikum Pak, saya belum makan seminggu. Kita jawab, lu baru seminggu, gua 2 minggu belum makan. Kalau enggak aja, ya. Artinya jangan ngomelin. Kasih pengemis atau yang minta-minta, karena akan dibalas oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Malaikat, tolong dong seberangin saya ke Siratal Mustaqim.
Kata malaikat, enak aja lu. Dulu aja lu sedekahnya enggak, sekarang minta tolong sama gua diseberangi ke Shiratal Mustaqim. Itulah secara contoh, secara sekrumitnya. Ya, betul. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril aini qabdatu tamrin wa fakul khubzi. Hadis Nabi berikutnya, mahrul huril aini, bahwa maharnya bidadari surga yaitu dengan qabdatu tamrin, dengan sekepal kurma, wa falkul khubzi, dan sepotong roti. Maharnya bidadari surga itu dengan sekepal kurma dan sepotong roti. Ya, itu bicara yang sekepal. Bagaimana yang dua kepal? Ya, itu mendapatkan bidadari surga Allah Subhanahu wa taala huril aini, dengan matanya itu yang apa ya, yang cantik jelita. Artinya melihat matanya aja udah luar biasa cakep. Ya, gimana sih kita kalau melihat orang-orang cakep? Jangankan dari semuanya, dari salah satunya saja. Kalau kita ngerasa, ini orang luar biasa nih cakepnya nih. Allahu Akbar, subhanallah. Itu baru dilihat dari matanya aja bidadari surga yang cantik jelita, kita udah senangnya minta ampun. Itu maharnya cuman sekepal kurma dan sepotong roti. Apalagi kalau ngasihnya banyak, itu udah bukan dilihatin matanya doang. Ya, satu bidadari artinya akan diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala entar di akhirat nanti dengan kesenangan-kesenangan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akanlah habis hartamu yaitu dengan bersedekah. Orang yang bersedekah maka Allah akan tambah. Ya, ditambah oleh Allah. Beda dengan hitungan kalkulator kita, beda. Punya uang 100.000, dikeluarin 10.000, berarti sisa 9.000. Tapi kalau hitung-hitungan Allah beda. Punya uang 100.000, dikeluarin 10.000, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan 10.000. Tuh, itu di hari biasa tuh. Beda dengan hari-hari yang lain, hari lebaran, bulan puasa tuh, Ramadan kan dilipat gandakan. Ya. Seperti kita nih sekarang nih baca Quran 1 ayat saja, maka Allah akan balas pahalanya itu 10 kali. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf, mana satu huruf? Huruf ba-nya saja udah Allah ganti dengan 10 pahala. Apalagi di situ Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh sampai Rahim? Ya, banyak. Nah, makanya orang yang bersedekah itu tidak akan habis hartanya, melainkan akan ditambah. Ya, melalui jalan Allah, bukan jalannya kita. Oh, Ustaz, saya sedekah tapi buktinya nggak ada. Di dunia nggak ada, di akhirat pasti ada. Tapi biasanya orang yang bersedekah Allah suka dibuktikan itu di dunia dulu. Biasanya cuman dengan cara Allah yang berbeda. Kita ngarepin mah di bisnis ini nih. Kemarin saya sedekahnya di pasti di sini dapatnya nih. Tahu-tahu yang kita nggak sangka kita dapat lebih dari itu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki
dengan cara yang tidak disangka-sangka kepada kita. Ya. Makanya para ulama itu yakin karena hidupku, matiku, urusanku semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman di situ ada syariat, ada hakikat, ada tarekat, ada makrifat. Yang sekelas syariat artinya makomnya makom yang kasab, carilah. Itu makomnya di syariat. Kalau nggak kerja nggak punya duit, kalau nggak dagang nggak punya duit, itu makom kasab, harus dicari. Kalau makomnya tajrid, para ulama yang setiap hari itu ngajar ngaji, beribadah, itu yang tidak punya kejelasan gajinya atau urusan uangnya. Nah di situ makom tajrid namanya, memberikan Allah rezeki melalui manusia-manusia yang lain. Beda tuh. Ya. Maka kesemuanya itu dari syariat, kemudian dari hakikat, tarekat, makrifat, kesemuanya yang empat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un azimun. Qalaha salasan. As-shadaqatu syai'un azimun. As-shadaqatu syai'un azimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu adalah perkara yang agung. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan as-shadaqatu syai'un azimun. As-shadaqatu syai'un azimun. As-shadaqatu syai'un azimun. Saking mulianya itu sedekah, bahwa sedekah itu adalah perkara yang mulia. 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tarudul bala'a wa tutawilul umra. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu mencegah dari bala bencana, wa tutawilul umra, dan memanjangkan umur. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu menjauhkan dari bala bencana, dari musibah. Satu. Yang kedua, sedekah itu memperpanjang umur. Ustaz, umur bisa panjang. Artinya umur mau panjang mau pendek tidak peduli, yang penting umur kita itu dipakai ibadah kepada Allah. Artinya umur yang berkah. Itu yang berkah. Umur yang berkah itu ketika bisa dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di umur 70 tahun masih bisa ke masjid sholat berjamaah, itu umur yang berkah namanya. Ya. Ada umur yang 90 tahun masih bisa juga ke masjid berjamaah, itu namanya umur yang berkah. Itu. Ya. Bukan panjang tapi nggak pernah sholat, itu mah panjang juga tapi tidak berkah, menambah dosa. Ya. Yang terakhir, as-shadaqatu taruddul bala'a wa tutawwilul umra. Faslun wallahu a'lam bissawab.